Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau nyaman tak sih untuk hidup diri? Alhamdulillah, lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla, wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka ridha, wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segenap para hadirin dan hadirat, para pengharap rahmat Allah, para pecinta-pecinta Rasulullah, para pemburu keberkahan serta ampunan Allah, para alim ulama, para asatidz, para ustaz, para tuan-tuan guru, guru-guru ngaji, bapak haji, ibu hajah, orang-orang tua kami yang ada di sini, segenap kepanitiaan dan segenap pengurus masjid, yang kesemuanya kita insya-Allah berharap-harap mendapatkan keberkahan di majlis yang mulia ini. Alhamdulillah, ada kursi ya. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah, pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perlu kita ketahui, jamaah yang datang hari ini, yang mungkin dalam seminggu ini sekali, dua kali, tiga kali kita bersolawat, tapi tak pernah surut namanya bersolawat. Karena itu fakta yang nyata, yang mana diterangkan dalam Maulid Al-Habsyi Situ Durab. Umumnya orang datang salawat itu karena faktornya dua. Yang pertama, tashwiqan lis-sami'in. Yang kedua, wa tarwihan lil muta'alliqina bi hadzal nuril mubin. Pertama, karena faktor rindu. Dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Dari kampung, dari ujung, Masya Allah, semuanya berdatangan, hanya dapat undangan melalui WA saja. Hanya tempatnya tahu, share lokasi saja. Tidak peduli, kadang-kadang saya lihat hujan-hujan. Bu, nyambung ini. Misalnya suami kita bawa rezeki, setelah dia pulang jauh merantau, 3 bulan baru balik, dapat rezeki besar. Pagi sebelum dia ketemu sama ibu, dia belikan emas. Ini contoh saja, cerita bukan benar-benar. Dia belikan emas untuk menangkan hati sang isteri. Subhanallah, dibeli kurang hampir 20 juta duitnya. Sudah, akhirnya setelah dia beli ke pasar, dia pulang ke rumah. Dia bilang, ini istriku tercinta, inilah hadiah upaya bersama keringatnya suamimu ini dalam belayar 3 bulan ini hadiah untuk. Senang atau tidak? Alhamdulillah. Tapi Allah berkehendak lain. Pada malam harinya jam 2 malam, lampu padam, kemudian hujan ribut, petir menyambar, dah cukup semua dah. Masya Allah, tiba-tiba anak itu panas tinggi stip, dikejarkan ke rumah sakit. Sampai di sana, yang rumah sakit tersebut minta deposit 5 juta. Duit dah habis dah ni. Jam 2 malam, hujan ribut, apa lagi itu? Cukup dah. Dengan lampu padam, kemudian kilat menyambar, tak pegang duit ni. Sementara anak ini tinggal nunggu, harus cepat ditinggal. Ya, tapi duit tidak ada. Cuma ada emas tadi yang baru dibeli. Pertanyaannya, mau anggap siapa jam 2 malam ini? Hujan ribut, Masya Allah, dan luar biasa cuaca tak bagus. Ada depan itu orang tukang parkir. Anggaplah satu orang jamaah di sini. Dia bilang, bang, ini saya desak betul, ini ada emas. Saya bawa beli tadi pagi 20 juta, ini saya dikwitansinya. Saya butuh 5 juta sekarang ini. Ya, saya mau jual sama abang. Abang tolong cairkan 5 juta. Pertanyaan saya, itu si abang tersebut dengan ada emas yang 20 juta dia beli, cari duit hanya 5 juta dijual, apa reaksi dia? Dia pastikan itu orang, ya, dia cari duit 5 juta, walaupun hujan ribut, walaupun guntur petir,
untuk membeli ini emas. Kenapa alasannya? Apa alasannya, Bu? Karena bersaun. Besok pagi timbul matahari, ini emas dijual campak saja 15 juta mungkin berebut orang. Karena apa? Motivasinya adalah untuk. Nah, kalau seandainya orang hadir di majlis salawat ini itu memandang sedikit untung, maka berat untuk hadir. Betul tak? Tapi kalau dia melihat begitu banyak keuntungan yang luar biasa, salawat tadi disampaikan oleh Ananda Syed Muhammad Mauladawi Al-Ghadri. Keutamaan yang kita dengarkan dari Ustaz Lazami, Masya Allah. Luar biasa keutamaannya. Begitu banyak, bahkan syafaat uzma, bahkan Nabi mengenal kita pun dengan salawat. Tentunya untung ini luar biasa. Ya, nah kalau begitu maka tidak ada urusan. Entah itu ribut ke angin ke ribut, hujan petir ke, entah mati lampu ke, tak ada urusan. Yang namanya salawat pasti kita insya-Allah hadir. Karena apa? Karena cinta itu perlu bukti. Betul tak? Cinta itu perlu bukti. Sidqul mahabbah ala salati khisal. Benarnya cinta seseorang itu dibuktikan dengan 3 hal. Sering saya sampaikan ini. Yang pertama, dia lebih mendahulukan majlis yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya ketimbang majlis apapun. Mau ada acara apapun, apalagi main gaple atau main nembok, pas ada salawat tinggalkan sebentar dulu. Kenapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tarwihan lil muta'alliqin bi hadzal nurin min hadzal nurin mubin. Pertama kena rindu, yang kedua hiburan. Betul enggak? Tarwihan, karena orang yang beriman hiburannya dengan salawat. Betul enggak? Macam-macam tuh dari orang hiburan. Ada yang suka mancing, ada yang main layang, Masya Allah, macam-macam lah macam hiburan. Ada yang suka nongkrong kafe. Ya, tapi Alhamdulillah Pak Bu, kita hari ini dipilih oleh Allah hadir di Masjid Al-Hikmah ini. Tujuannya untuk bersalawat, berzikir, ya, karena itu semua bagian cara Allah untuk menghibur kita punya diri. Betul atau tidak? Oleh karena itu saya akhiri sebelum saya tutup ini, saya sampaikan, Bu, Pak, pernah tak kita merasa saat ini setelah Ramadan ini, kita lihat dari pembukaan kemarin, pernah tak kita mengevaluasi ini agak-agaknya Allah ini makin dekat dengan kita atau makin sebaliknya makin jauh? Makin dekat. Maka kata Imam Syafi'i, perlu dilihat dulu fakta realnya itu apa. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Idza aradta an ta'rif qadrak indallah, fanzur aina aqam." Kalau kamu ingin tahu kamu ini di lingkaran yang mana, di lingkaran yang baik, di lingkaran di orang yang Allah hendakkan baik atau sebaliknya, ya, maka lihat di manakah Allah meletakkan dirimu sekarang. Kalau Allah letakkan ente, Masya Allah, tempat maksiat, tempat lalai, tempat ngitung-ngitung yang tak tentu, ya, tempat maksiat, berarti agak-agaknya Allah dah mulai merenggang sama ente. Betul tak? Tapi kalau Allah letakkan kita di masjid, di majlis salawat, Masya Allah, wa idza syaghalaka bidzikr fa'lam anna Allah yuridu an yadhkuraka. Kalau Allah menyibukkan ente dengan zikir, maka itu tanda bahwasanya Allah senang menyebut-nyebut nama ente. Bu, Ustaz Azam ini guru kita kan? Masya Allah. Jika hari ini disebutkan nama Pak Jul, senang tak Pak Jul? Saya sebutkan syair kemarin lantunan tak undang, malah itu yang saya putar-putar terus. Betul? Betul tak? Disebutkan nama guru, senang tak? Subhanallah, ini yang menyebutkan Allah. Wa idza syaghalaka bidzikr fa'lam anna Allah yuridu an yadhkuraka. Allah senang menyebut nama ini. Pak, kita dulu ni pernah dipermasalahkan. Kalau kita baca tafsir itu surah Al-Baqarah, kita ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dulu ni kita ditunjuk jadi khalifah, ya. Itu malaikat itu sempat membuka lembaran nama. Ya Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah,
Kau mesti jadikan oleh Allah makhluk yang sama seperti dulu sebelumnya. Ya, yang suka menumpahkan darah, yang beramuk terus hari-harinya, yang kalau bertikai di antara mereka. Ternyata sebelum makhluk manusia jadi khalifah, ada bangsa jin dulu menempati bumi ini. Kata Allah bilang apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Hai malaikat, aku Tuhanmu lebih tahu daripada apa yang kau lakukan, yang kau ketahui. Makanya ketika Allah melihat ada sekelompok putih-putih, laki-laki perempuan, yang tua yang muda, baik yang janda maupun yang duda. Ini kalau bahasa Ustaz apa? Yang tua, yang muda, yang bawa bini dan tak berbini, semuanya berkumpul, tidak melihat entah itu habib, entah itu kiai, entah itu syekh. Masya Allah, pada hari ini dari Isya berkumpul di Jam Haji Munah. Jam Haji mana? Berkumpul di Masjid Al-Hikmah. Mereka dari awal berjimpi bersalawat, membaca Asma'ul Husna dengan penuh harapan, dengan penuh keinginan. Maka pada saat itu insya-Allah apapun hajatnya dan harapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pesankan sebelum saya ini, masya-Allah, biasakan air itu jangan dihabiskan. Kalau bisa air itu sisakan sikit atau bawa botol sendiri. Kenapa? Bayangkan air yang dibacakan doa Asma'ul Husna dengan niat kita tersebut, jika ada yang sakit insya-Allah, yang bebal, yang nakal, yang na'udzubillah, pokoknya minumkan insya-Allah. InsyaAllah. Apalagi semua pada hari ini berzikir. Saya cari Ustaz, masya-Allah, saya cari yang ada komunitas zikirnya, semuanya baca. Betul tak? Ada satu baca, satu lain. Ada satu baca, satu yang berkorong. Tapi alhamdulillah hari ini bergetar kata, sampai terasa masya-Allah. Ya, saya ini di WA saya punya Umi barusan ini. Ya, saya punya Amin di Sudarso, abangnya paman saya lagi sakit kuat katanya. Tapi saya punya Umi saya ini nunggu saya di Sudarso. Tapi saya masya-Allah, saya bilang bentar nanti habis salawat selesai sana. Tapi ketika baca tadi itu saya berniat masya-Allah, mudah-mudahan kalau Allah panjangkan umur, redahkanlah sakitnya. Kalaupun sampai pada waktunya, mudahkan. Seperti itu. Baru saya berdoa ini, alhamdulillah, kalau nak pergi besok tak apa-apa lagi, kata dia. Berarti agak nyaman. Agak nyaman. Alhamdulillah. Salawatil luar biasa, tibbil qulub, ya, memberikan sentuhan kesehatan, kebaikan, baik dari hati maupun penyakit. Oleh karena itu, masya-Allah, Abu, betul-betullah niat kita tadi disampaikan. As-sahihin niat qabla al-amali. Betul-betulkan niat. Ya, setiap kita beramal itu betul-betulkan ni. Ya, saya pastikan juga kepada ibu-ibu dan semuanya, masya-Allah. Ya, ada bagusnya, alhamdulillah, jaga akhlak, jaga perangai, betulkan tujuan, ya masya-Allah. Kalau memang betul-betul izin dengan suami, kalau suami tak ikut, ya. Tapi kalau misalnya suami diajak, tak apa-apa sekalian, alhamdulillah. Kenapa? Karena izinnya seorang istri kepada suami itu wajib. Dalam fikih itu ada dua kajian. Ada haram tapi sah ibadahnya, ada haram tapi tak sah ibadahnya. Haram yang sah ibadahnya contohnya seperti apa? Seorang perempuan pergi solat ke masjid, ya masya-Allah, tanpa izin suami, maka solatnya sah, tapi keluarnya itu haram. Kenapa? Haram disebut tanpa izin suami. Ada haram yang tak sah sekaligus. Dia haram dan ibadahnya pun tak sah. Perempuan lagi haid dia solat, solatnya tak sah dan hukumnya pun haram. Oleh karena itu penting katakan masya-Allah. Dan lagi mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang kita inginkan pada hari ini, dan mudah-mudahan orang tua kita pun mendapatkan pahala ya pada setiap apa yang kita baca pada saat ini. Amin ya rabbal. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.